Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tanzilul barakat wa bi fadlihi tumbitul hasanat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibul mu'jizati was syafa'at wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'un tabi'in ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadis au kama qala, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat, para pemirsa yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa bulan Ramadan di tahun ini kita sudah masuki hari yang ke-8. Artinya tinggal beberapa hari lagi atau kurang lebih 20 hari lagi kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Merupakan nikmat yang luar biasa, di mana tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai bulan yang super istimewa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan penuh kebebasan dari api neraka. Hadirin para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kami mengambil tema bagaimana puasa atau hikmah puasa mempunyai peran yang penting dalam pembentukan karakter dan akhlak kita, utamanya kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal di mana dari puasa ini kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah mengharapkan pada kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar. Puasa di mana kita menahan dari lapar dan dahaga. Perkara-perkara yang halal jelas nyatanya, itu Allah haramkan. Apalagi perkara yang jelas-jelas haramnya. Karena kita sedang menjalankan ibadah puasa. Durasi waktu yang Allah tentukan, mulai waktu sahur sampai waktu maghrib. Ini menuntut kesabaran kepada kita untuk tidak sekali-sekali menyentuh suatu makanan dalam bentuk apapun, atau minuman apapun. Puasa ini diharapkan kita dilatih menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Dalam satu hadis, man sabara dhafara. Siapa yang bersabar, dia akan meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupannya. Utamanya kebahagiaan yang hakiki yang Allah janjikan nanti di kehidupan kita di akhirat. Yang kedua, hikmah dari puasa adalah melatih kita untuk jujur, melatih kita untuk sidik. Artinya bahwa ibadah atau perintah puasa ini berbeda dengan syariat perintah lainnya. Kalau sholat, kalau zakat, kalau haji, dan perintah-perintah yang amaliyahnya bisa kita lihat, ya, orang akan tahu orang itu sudah melakukan atau belum. Tapi puasa ini adalah betul-betul menuntut kerahasiaan, kejujuran kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis qudsi Allah sampaikan, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh hambaku ini adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya.
Karena itu berilah atau hidangkanlah syariat ibadah puasa ini sebaik mungkin. Karena ini adalah bentuk ibadah kita yang langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu riwayat, malaikat pencatat amal yaitu malaikat Raqib dan Atid bulan puasa ini berhenti atau istirahat. Karena yang mencatat langsung nilai ibadah kita itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah yang jujur. Yang ketiga, hikmah dari puasa dalam pendidikan karakter akhlak ini adalah kita diharapkan dengan menjalankan ibadah puasa menjadi hamba Allah yang disiplin. Artinya, durasi waktu dari sahur sampai maghrib dengan kurang lebih 13 jam setengah atau kurang lebih 14 jam, ini menuntut kedisiplinan kita. Kalau belum masuk maghrib, kita tidak akan menyentuh yang namanya makanan. Kalau belum maghrib, kita tidak akan menyentuh yang namanya minuman. Karena itu hadirin rahimakumullah, ya, kedisiplinan ini merupakan maksud daripada Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Para pemirsa rahimakumullah, ada satu kisah di mana dalam atau di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang sahabat di mana dia baru masuk Islam, ingin belajar syariat Islam, ingin belajar bagaimana nilai-nilai agama Islam itu ia jalankan, sehingga ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak atau belum bisa ia tinggalkan. Ya, disebutlah dalam kisah ini, ia punya kebiasaan buruk untuk minum minuman keras. Sehingga ketika datang kepada Rasulullah, ya, wahai fulan, kalau engkau ingin betul-betul belajar tentang Islam, kalau engkau ingin betul-betul ikut aku iman kepada Allah, ayo ikut kepadaku. Tentu dengan membaca 2 kalimat syahadat. Tapi kebiasaan-kebiasaan minuman keras belum ia bisa tinggalkan. Rasulullah meminta kepada fulan tadi, wahai fulan, aku minta kepadamu, kamu jujur kepada saya. Setiap kamu saya tanya, kamu jangan bohong. Sehingga berjalanlah hari demi hari dilalui. Kemudian satu ketika ketemu dengan Rasulullah, misalkan pas asar gitu. Loh, ketemu kamu. Ya, saya tanya, kamu masih minum minuman keras? Ya, ya Rasul. Berapa kamu minum? Kalau misalkan ya hidupan sekarang 1 kerat ya Rasul. Nah, besok lagi jangan 1 kerat. Ya, 1 kerat itu kan kurang lebih dari 20 botol ya. 10 aja, jangan 1 kerat. Ya ya Rasul, besok akan saya kurangi. Sehingga besok lusanya ketemu lagi. Fulan, kau masih minum minuman keras? Ya ya Rasul, tapi sesuai dengan petunjuk panjenengan 10 botol. Nah, kalau bisa besok jangan 10 botol, jadi 5 botol. Nah, kemudian ketemu lagi dengan Rasulullah besok lusanya. Baik fulan, kau masih minum keras? Ya ya Rasul, saya minum, tapi sesuai dengan apa yang saya sampaikan 5 botol ya Rasul. Kalau bisa 1 botol saja. Nah, begitu. Nah, inilah terapi yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana menjumpai ya salah seorang sahabatnya yang betul-betul ingin taubat, ingin untuk kembali kepada jalan yang benar, tentu dengan Rasul memberikan terapi-terapi yang memudahkan, tidak memberatkan. Tapi syaratnya harus jujur. Artinya apa para pemirsa sekalian? Bahwa agama Islam ini atau puasa ini, semua orang mengatakan ibadah yang berat. Tapi kalau berangkat dari hati, berangkat dari keimanan yang kuat, berangkat dari keteguhan tekad yang kuat, tidak ada syariat agama Islam ini yang berat untuk kita semuanya. Karena itu hadirin rahimakumullah, dalam satu hadis tadi disampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, dengan dasar niat iman. Yang kedua adalah mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Agaknya 2 dasar inilah
yang menjadi syariat yang berat ini menjadi ringan. Satu sisi ya bukan hanya kita saja yang melaksanakan ibadah puasa, tapi yang lain juga melaksanakan ibadah puasa. Bukan hanya orang Islam Indonesia saja, tapi seluruh dunia ini di bulan Ramadan menjalankan ibadah puasa. Sungguh sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga jaminan yang Allah berikan kepada kita, siapa yang bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang sudah kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, sebagai akhir dari materi ini, mari kita bersama-sama berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita memperbaiki diri, meraih rahmatnya Allah, meraih maghfirahnya Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau tidak punya salah, kemanapun easy going lah, enak. Artinya apa? Hubungan kita kepada manusia ya baik, hubungan kita kepada Allah baik. Maka orang yang seperti inilah digambarkan dalam Al-Quran, duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nanti di akhirat akan mudahkan langkah kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan amal ibadah biasa kita, ibadah tarawih kita, ibadah darus Al-Quran kita, qiyamul lail kita selama bulan Ramadan ini semuanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan keberkahan umur kepada kita semuanya, rizki yang barakah, hidup yang berkah, dan saat kita akan sowan kepada Allah Subhanahu wa taala akhir dengan husnul khatimah. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.